Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya belum salam semua ya? Tahu udah? Belum. Mungkin ulang lagi yang lebih enak biar pelajaran nanti tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar adik hari ini? Baik. Ini satu kelas ini orang berapa ya? Ini sisanya mana? Tanya sama saya, Pak. Oke, absen dulu. Oke, baik. Yang pertama ini nomor Muhammad Amin Abdul Karim. Alamin. Ini ada keterangan? Izin ya? Tinggal sakit atau izin? Oke. Muhammad Said Fadil. Sama saya, Pak. Apa keterangan? Keterangan. M. Saifullah. Ini Saifullah asal dari mana? Dari segi bidang, Pak. Dawa Hussein. Asal mana? Saya Serang Nugra. Sama saya, Pak. Nama terangan. Iya, Pak. Febrianto Saputra. Masih di jalan ya, Pak? Ada kabar bro? Kurang tahu, Pak. Hendy Karnadi. Terangan. Selanjutnya Wala Kasa. Iya. Asal dari mana Sal? Di Komering, Pak. Ahmad Hafiz Adi. Sama saya, Pak. Nama terangan. Iya, Pak. Suwairawan. Sama. Sama Pak Ibu, Pak. Pandu Putra Pratama. Asal dari mana Pandu? Rahmi Mariati. Izin. Erina Ayu Francisca. Asal dari mana Kevin? Ramadan. Iya, Pak. Asal dari mana? Oke, Pak. Mak Baron Abu Hamka. Ikut lomba, Pak, dia. Yang Nopal Abu Imran. Asal mana? Pak. Mau Imam Tarika. Iya, Pak. Asal mana? Ini Aniska Hayatina. Asal dari mana? Gelar mana? Sama saya, Pak. Sakit ya, Pak. Ini perempuannya cuma 2 orang ya? Atau lebih? 3, Pak. Kan kami tadi dapat. Oke, sama. Kurang. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Saiful, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Assalamualaikum. Doa selesai. Oke. Sebelum kita masuk materi, ada yang tahu
ini apa? Alat apa? Belum. Udah pernah lihat ya sebelumnya? Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Mengukur apa? Diameter benar. Diameter. Benar. Oke, ada lagi? Oke, benar. Satu lagi. Ukur benar saja. Sama tuh. Kedalaman apa? Ini bisa kedalaman yang disebutkan 5 menit. Oke, benar. Jadi jangka sorong ini ada 3 fungsi. Pertama itu untuk pengukuran diameter luar dan juga diameter dalam dan juga kedalaman sebuah benda. Ya, contohnya seperti ada spidol. Sudah deh. Oh. Jadi ini contohnya seperti mengukur kedalaman spidol ini. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu jangka sorong? Jadi jangka sorong ini adalah alat ukur yang presisi, yang dimana yang kita sebutkan tadi yang bisa mengukur seperti kedalaman diameter luar, terus juga kedalaman. Oke, baiknya selanjutnya ini kita akan membahas pertama itu memahami dan fungsi jangka sorong tersebut. Yang kedua kita akan mengenal bagian-bagian dari jangka sorong yang di depan ini sekarang. Mohon maaf ini cuma ada satu. Juga kita akan membaca skala ukur yang benar, meningkatkan penelitian dalam pengukuran, dan yang terakhir itu mengaplikasikan penggunaan jangka sorong dalam kehidupan nyata. Seperti ini. Bentuk jangka sorong seperti ini, yang dimana yang bagian yang tadi yang disebut itu mengukur untuk kedalaman, dan yang kedua itu yang bagian sini untuk mengukur diameter luar, dan yang atas ini untuk mengukur diameter dalam. Dan yang dijelaskan yang nomor 3 itu penelitian akuransi ini hingga 0,1 mm hingga 0,5 mm. Tapi lebih tepatnya kita menggunakan 0,05 mm. Ini tergantung jenisnya. Jadi kalau penggaris ini kita bisa untuk benda-benda biasa. Tapi kalau bagaimana kalau mengukur diameter seperti lubang cincin, itu kan nggak bisa kalau pakai penggaris biasa. Jadi inilah jangka sorong. Pentingnya jangka sorong ini bisa mengukur kedalaman dalam dan mengukur kedalaman sebuah benda. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama, mohon maaf, gambar ini ada kesalahan. Ada yang tahu salahnya di mana? Oke, madam. Tahu, Pak. Tahu. Oke, baik, Muhammad. Ini kebalik antara skala utama dan skala non
seharusnya skala utama itu di sini dan skala non-ius di sini. Oke, baik. Ini rahang tetap. Yang di atas ini rahang tetap yang untuk mengukur diameter dalam. Yang kedua ini rahang geser. Rahang geser ini yang di sebelah sini. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini contohnya. Dan yang ketiga ini skala utama. Skala utama ini yang di utama ini yang dari 0 sampai seterusnya, yang ukurannya besar cm. Yang keempat skala non-ius. Skala non-ius yang di bagian bawah, yang ukurannya bisa biasanya ini 0,02 mm atau 0,5 mm. Dan yang kelima ini mengukur kedalaman. Nah, ini posisi di belakang mengukur kedalaman. Nah, yang keenam pengunci. Di atas ini pengunci. Jadi pengunci ini untuk kalau udah, ini contoh, kalau udah diukur biar nggak berubah, kita kunci di atas ini. Paham nggak? Oke. Yang terakhir tangga ukur dalam. Oke, ini kembali kan tadi yang batang itu pengukuran kedalaman ini yang di belakang. Untuk tangga ukur dalam ini yang di luar. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk masalah jangka sorong bagian-bagian. Oke, nanti saya akan bertanya ya. Jadi cara membaca jangka sorong ini kan akan diaplikasikan ke benda. Jadi yang paling poin utama itu membaca jangka sorong ini adalah skala utama. Skala utama, Madam tahu yang mana? Yang dijelasin tadi? Yang ini, Pak. Oke, saudara Saiful, skala non-ius. Semua. Oke. Nah, jadi di jangka sorong ini yang paling penting cuma ada 2 poin. Yang pertama itu skala utama dan skala non-ius. Jadi contohnya skala utama tadi itu angka yang paling depan. Contoh, ini skala utamanya 12 mm. Nah, ini skala utamanya 12 mm dan skala non-iusnya garis keempat sejajar dengan yang skala utama. Jadi skala utama itu kita mencari skala non-ius yang sejajar dengan skala utama. Contoh ini garis keempat sejajar. Jadi skala non-ius itu 4 kali 0,05. Jadi hasilnya 0,20 mm. Setelah itu hasil akhirnya yang skala utama tadi 12 ditambah dengan hasil skala non-ius. Jadi totalnya 12,20 mm. Oke, sampai sini ada yang paham? Ada yang ditanya kan masalah perhitungan skala ini? Udah paham? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya ini ada contoh soal yang pertama. Oke, saudara Saiful boleh dibaca? Contoh soal 1. Skala utama menunjukkan 23 mm. Garis ke -6 pada Non-ius. Benar, pada non-ius sejajar dengan skala utama. Skala non-ius 6 kali 0,05 mm sama dengan 0,30 mm. Hasil akhir 23 ditambah 0,30 sama dengan 23,30 mm. Berarti ini udah memahami ya? Ini contoh soal pertama. Sudah, Pak. Oke, selanjutnya ini contoh soal kedua.
sama seperti yang tadi, cuman beda angka. Oke, saudara mana coba dijelasin. Contoh soal kedua. Jadi skala utama itu menunjukkan 45 mm. Oke, Garis ke-9 pada nonius sejajar dengan skala utama. Jadi skala nonius garis ke-9 itu dengan ketelitian 0,05 mm. Jadi 9 dikali 0,05 mm sama dengan 0,45 mm. Jadi hasil dari skala utama ditambah dengan hasil dari skala nonius saja. Jadi hasilnya itu 45,45 mm. Oke, berarti kalian udah saling memahami. Oke, ini kita akan latihan soal. Untuk saudara Nova, boleh maju ke depan. Boleh dikerjakan nomor 1. Tadi memperhatikan? Tidak. Ngapain tuh di belakang? Kalau nggak memperhatikan depan. Coba tunjuk satu temannya untuk membantu. Ada Pak. Ini ketiganya nomor 5. Ya. Oke. Oke. Oke, kita kasih hapus dulu untuk saudara Madu. Oke, baik. Yang nomor 2 nih ada yang mau mengerjakan? Oke, baik. Saya Pulo. Silakan maju ke depan. Oke, apakah benar? Benar, Pak. Ini lebih tepatnya ini 0,05. Oke, berarti di sini kalian udah memahami. Ini orang berapa ini? 2, 4, 6, 8, 9. Kita bentuk jadi 3 kelompok aja. Karena jangka sorong ini cuma 1, jadi kita ganti-gantian aja untuk mengukurnya. Oke. Jadi setiap kelompok mempersiapkan alat yang untuk diukur, benda yang untuk diukur. Oh, silakan. Apakah udah siap? Oke, baik. Kelompok 1. Ini mau mengukur apa? Bisa. Jadi cek kembali.
sekarang ya. Oke, benar. Oke, selanjutnya kelompok. Ini ukur. Oke. Oke, ini udah benar. Berarti di sini kalian udah saling memahami tentang jangka sorong ya? Ya, Pak. Coba untuk saudara Kirina untuk menyimpulkan materi yang saya berikan tadi. Dia tadi ngobrol. Oke, itu sangat tepat. Bagaimana jangka sorong ini alat yang presisi yang bisa mengukur kedalaman, panjang, dan juga diameter luar dan dalam. Oke, baik. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti saya akan memberikan tugas yang dimana tugas tersebut ini bersifat individu. Yang satu orang membuat 5 contoh soal dari jangka sorong tersebut. Apakah di sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, baik. Ini waktunya karena udah sebentar lagi habis. Saya tutup dengan terima kasih banyak kepada adik-adik atas partisipasi dan mengikuti pelajaran dengan baik. Untuk saudara saya pun boleh dipimpin doa penutup. Maka teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran atau baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, Bapak ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari aku, Pak, untuk penampilan Rizky itu pertama untuk materi itu menurut aku lah banyak bahas tentang jangka sorong. Terus tadi terlalu fokus ke ini, ke PPT juga. Untuk penampilannya, untuk penjelasannya juga sudah mulai cukup menurut aku. Oke, sudah.